Selamat pagi untuk kita semua. Jadi kita lanjut untuk video yang kedua terkait dengan variabel dan tipe data yang akan kita jalankan di PyCharm. Oke, kita mulai. Jadi kita bisa perbesar, perkecil tampilan dengan tahan kontrol dan juga roll mouse ya. Jadi ini materinya dari Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis ya. Jadi dia dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Jadi silakan dibaca. Jadi bahasa pemrograman ini sangat fleksibel ya dalam pengembangan web, analisis data dan juga machine learning ya, atau pembelajaran mesin. Jadi ini variabelnya untuk topik pertama. Jadi penjelasannya nanti silahkan dibaca ya. Jadi variabel adalah tempat menyimpan data sementara di memori komputer ya. Jadi Python tidak memerlukan deklarasi tipe secara eksplisit karena tipe data ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. Jadi fungsinya menyimpan data, mempermudah pengolahan data dan juga membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi kita akan coba, ini contoh yang pertama, variabel data pribadi ya. Kita akan menjalankan di PyCharm. Ini contohnya ya, dan juga ada penjelasan kodenya. Nanti materinya silahkan di download di deskripsi video ya. Ini contohnya penjelasan kodenya. Ada tipe variabel name, age, height dan juga student atau student ya. Oke, kita mulai. Kita buat directory atau folder baru. Misalnya hari kedua ya. Hari pertama itu kita akan buat ini pengenalan tadi, yang instalasi dan juga hello world ya. Oke, kita juga bisa buat langsung di sini. Misalnya hari pertama, langsung saja buat filenya. Kita klik kanan new file Python ya. Misalkan saya buat namanya main.py ya. Oke, saya delete saja ini. Oke, ya saya perbesar, jadi tahan kontrol kemudian roll mouse ya. Kita roll ke atas dan roll ke bawah ya untuk perbesarnya ini ya. Oke, kita mulai di sini. Kita buat variabel name, isinya string, misalnya namanya John ya. Age-nya atau umurnya, variabel age 25, variabel height atau tinggi, ya misalnya heightnya misalnya 1,75 ya. Kemudian variabel is student, apakah dia siswa, jadi kita buat is student sama dengan true ya. Ya, ini tipe datanya. Jadi ada variabel dan juga ada initial tipe data. Jadi kita akan cek tipe datanya. Misalnya kita print name, age, height dan juga is student ya. Jadi kita akan cek hasilnya. Jadi kita akan print untuk mencetak hasilnya. Kita save saja, save all, kemudian kita running ya. Ini hasilnya, kita perbesar ya. Ini hasilnya ya, muncul di konsol atau terminal ya, sama seperti contoh ya. Jadi kita sudah berhasil mencetak datanya. Jadi caranya simpel saja, sederhana ya. Kita deklarasi variabel dan isinya, kemudian kita gunakan perintah print atau fungsi print untuk mencetak hasilnya ya. Oke, kita coba
lanjut contoh yang berikut ya. Kita tutup saja. Kita buat direktori baru, misalnya variabel. Oke. Ya, kita pindahkan saja kita paste ya, refactor saja. Oke. Ya, sudah muncul ya. Ya, ini file kita perbesar saja. Misalnya kita ganti namanya, rename, misalnya contoh 1.py ya. Oke, ini contoh 1.py sudah. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang kedua. Misalnya operasi matematika dengan variabel. Kita akan coba menghitung luas persegi panjang. Ini penjelasan kodenya. Ya, ada length, ada width ya, ada panjang dan juga lebar. Kemudian area atau luasnya sama dengan panjang ke lebar, akan menghasilkan luas persegi panjang ya. Jadi pertama kita buat new file Python file, misalnya contoh 2. Sorry ya, ini contoh 1 sudah buat. Contoh 2 sebenarnya tadi ya, contoh 2 ya. Oke, kita tutup contoh 1. Kita mulai buat di sini, kita perbesar saja, Ctrl roll mouse. Kemudian kita buat variabel yang pertama, inisialisasi variabel ya. Kita buat variabel length, isinya 5, panjangnya 5, terus width atau lebarnya 3 ya. Width, oke. Width sama dengan 3 ya. Kemudian kita buat variabel luas atau area sama dengan length kali width atau panjang kali lebar ya. Kita menggunakan tombol bintang ya, kali ini gunakan tombol bintang ya. Kita tambah komentar ini untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi supaya kita mulai ingat ya, ini rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Oke. Kemudian kita cetak menggunakan fungsi print, luas persegi panjang sama dengan area ya. Jadi kita cetak stringnya, misalnya luas, jadi pastikan di dalam tanda petik 1, petik 2 bebas. Jadi luas persegi panjang titik 2, kita koma, kita tambahkan variabel area ya. Jadi variabel area yang mengisi hasil dari panjang kali lebar ya. Kita coba running, klik menu run ya, ini sudah muncul ya. Luas persegi panjang sama dengan 15 ya, atau titik 2 15. Coba kita ganti widthnya 9, 5 kali 9 45. Oke, jadi sudah berhasil ya. Jadi ini sederhana saja untuk menghitungnya luas persegi panjang dengan Python. Cukup deklarasi variabel dan nilainya, kemudian kita pasang rumusnya, kemudian kita cetak ya. Ini sama seperti contohnya. Oke, kita lanjut untuk mengubah nilai variabel ya. Di contoh ketiga ya. Contoh pertama tadi variabel data pribadi. Contoh kedua tadi untuk variabel untuk menghitung luas persegi panjang ya. Nah, jadi kita buat komentarnya supaya kita mudah ingat. Contoh satunya ya, kita buka contoh 1. Contoh 2-nya kita letakkan paling atas, komentar operasi matematika dengan variabel. Oke ya, kita buat komentarnya, kemudian kita tutup saja. Kita buat lagi file baru, misalnya contoh 3. Oke, kemudian kita mulai buat sesuai contoh. Ini contoh 3-nya. Kita buat komentar crash contoh 3 ya, kita perbesar ya.
Oke, kemudian kita mulai membuat script scriptnya ini kodenya ya, untuk mengubah nilai variabel sesuai contoh saja. Ini penjelasan kodenya. Jadi skor sama dengan 80, kemudian skor ditambah 80, maka nilainya ditambah 80 ya. Ini penjelasannya, silahkan dibaca dan dipahami ya. Oke, kita langsung saja. Misalnya skor atau nilai sama dengan 80, kemudian kita cetak print nilai awal koma skor, jadi nilai awalnya skor. Setelah itu kita buat lagi, kita perbarui lagi skor, kita buat lagi skor, kita pilih skor sama dengan 80 ya, skor ditambah 10 ya. Skor pertama kan isinya 80, kemudian dia cetak 80, kemudian kita buat lagi skor sama dengan skor tambah 10, artinya nilai ini diperbaharui ya, nilai variabel skor ini diperbarui dengan ditambah 10. Jadi nilai 80 sebelumnya itu ditambah dengan 10 ya. Oke, setelah itu kita buat komentarnya ya, supaya kita mudah dipahami. Kemudian kita cetak lagi print seperti biasa. Kita buat stringnya nilai setelah diperbaharui, nilai setelah diperbaharui, titik 2, kemudian kita keluar dari tanda petik koma skor. Jadi skor sudah diupdate ya, ditambah dengan 10. Kita coba save dan kita running. Kita coba running ya, ini sudah. Jadi nilai awalnya kan 80 dicetak ya, sama ya. Jadi setelah ditambah 10 nilainya berubah menjadi 90 ya. Oke, saya rasa sudah ini. Jadi silakan diuji coba, diganti nilainya misalnya 11, kemudian kita running 91 dan seterusnya ya. Ini contoh untuk mengubah nilai variabel ya. Oke, saya rasa sudah. Kita lanjut untuk berikutnya, itu konversi tipe data atau typecastingnya. Jadi ini penting sekali, typecasting ini. Jadi ini penjelasannya, penjelasan fungsi typecasting. Jadi proses mengubah tipe data dari suatu nilai atau variabel ke tipe data lain secara sengaja. Jadi fungsinya untuk menyesuaikan tipe data, kemudian menghindari error, dan juga mempermudah format tampilannya. Jadi silakan dibaca. Ini penjelasan singkatnya dari fungsi typecasting atau konversi tipe data. Oke, ini contoh satunya. Ada x sama dengan 10, y sama dengan float ya, z sama dengan strx, print type x dan juga type y, type z. Jadi kita akan melihat tipe datanya seperti apa ya. Ini penjelasan kodenya. X sampai 10 tipenya integer, angka ya, kemudian diubah menjadi float atau desimal, kemudian diubah menjadi string. X nya diubah menjadi string, jadi y itu diubah menjadi float, kemudian z itu diubah menjadi string. Jadi yang diubahnya tipe data x ya. Jadi contohnya kita buat baru, buat directory baru namanya typecasting, folder typecasting ya. Kita enter saja ya. Jadi variabel tadi sudah, sekarang masuk di typecasting atau konversi tipe data ya. Oke. Nah, kita rubah saja satu variabel. Kita rename ulang. Kita gunakan huruf kapital.
folder 1 untuk variabel, folder yang kedua kita rename misalnya 2 ya, 2 typecasting atau konversi tipe data ya. Kita buat file Python baru misalnya contoh 1 ya, kita perbesar saja. Oke. Kemudian kita buat ini, pertama kita inisialisasi variabel x nilainya 10. Jadi ini tipe data integer ya. Jadi kita buat komentar dulu contoh 1 dasar konversi tipe data atau dasar dari typecastingnya. Y sama dengan float, jadi kita rubah floatnya x, jadi kita mengkonversi tipe data x ke float ya. Jadi Y ini tipe datanya sudah float. Kemudian Z ini kita konversi ke string. Jadi pertanyaannya nilai variabel apa yang dikonversi? Variabel x ya, yang awalnya tipe datanya integer. Kemudian untuk Y ini tipe datanya float ya, atau desimal ya. Jadi ini konversi dari integer ke float atau desimal. Kemudian Z ini kita konversi buat komentarnya integer to string atau karakter ya, kumpulan karakter ini. Sudah ya. Jadi ini cara konversinya. Oke, kita akan print tipe datanya, type x, kemudian type y atau tipe data x, tipe data y, dan juga tipe data z. Kita mau cek ya tipenya seperti apa ya. Tipe datanya apa, kita save, Ctrl S, kemudian kita running. Nah ini hasilnya adalah yang pertama itu kelas integer, jadi tipenya ini integer, kemudian y nya float dan juga z nya str ya. Jadi ini cara untuk melihat tipe data dari sebuah variabel ya. Ya, yang isinya tadi sudah dikonversi, x nya 10 itu tadi pertama integer dikonversi ke float, kemudian z nya, x nya dikonversi ke string. Nah ini kita tambah stringnya, misalnya tipe data x titik 2, kemudian koma, setelah itu kita tambah lagi tanda petik 2 tipe data y, koma, oke, kemudian tanda petik 2 lagi tipe data z ya. Ini tipe data dari variabel x, y, dan z ya. Oke, saya rasa sudah. Kita coba save saja, kemudian kita running. Ya ini ya, tipe data x integer, kemudian tipe data y float, tipe data y, tipe data ya, sorry, Ctrl Z. Oke, tipe data y nya float, tipe data z nya str atau string. Oke, saya rasa untuk konversi tipe data ini sudah penjelasannya. Silahkan dicoba ulang, silahkan diganti. Oke, kita bisa copy saja, kemudian kita atur ke bawah untuk rapikan hasil keluarannya. Tipe data x, kemudian tipe data y ya, kita hapus x dan z, kemudian kita ada hapus x dan y ya, supaya rapi. Kemudian kita save dan running. Ya, ini sudah muncul ya, ini tipe data x, tipe data y, dan tipe data z. Kita bisa lihat bahwa ini tipe datanya integer, float, dan str atau string. Saya rasa sudah untuk contoh yang pertama terkait dengan konversi tipe data. Sekarang kita akan coba mengubah string ke integer ya. Oke, jadi kita
kita buat file baru di folder typecasting atau konversi, namanya contoh 2, kita perbesar. Kemudian kita buat komentarnya contoh 2 mengubah string ke integer ya. Jadi pertama kita buat variabel dulu, misalnya num_str atau variabel number str. Misalnya pertama isinya 25 tapi dalam bentuk string ya. Kemudian num int sama dengan kita konversi integer int, kemudian dalam kurung kita ketik variabel kita buat dulu int komentarnya misalnya ya num_str ya, kita mau konversi variabel num_str yang isinya 25 string ke num int ya menjadi integer. Ini cara konversinya ya. Kemudian kita buat variabel baru namanya result untuk menampung result. Num int, num_int variabelnya ditambah dengan 5 ya. Oke. Kita tambahkan di bawah print untuk cetak hasil penjumlahan (2, result ya, kita cetak ini ya. Jadi pertama variabel num_str ini isinya str ya, ini hasilnya ya. Isinya 25 tapi dalam bentuk string. Kemudian kita mau lakukan penjumlahan, pastikan dia harus tipe integer ya. Jadi harus konversi dulu ke integer. Jadi kita rubah misalnya 34 ya. 34 tambah 5 39 ya. Oke, 34 tambah 9 ya, silakan diuji coba ya. Jadi jika kita mau melakukan penjumlahan, berarti pastikan tipe data kita adalah bilangan bulat atau bilangan desimal ya. Kalau string dia tidak bisa ya. Jadi ini penjelasannya, awalnya kan stringnya teks isinya, kemudian kita ubah ke integer, simpan di variabel num_int, kemudian kita jumlahkan karena tipenya sudah dalam bentuk angka. Jadi itu penjelasannya ya, untuk mengubah variabel tipe datanya menjadi stringnya, dari string menjadi integer ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini kita buat file baru, kemudian kita tambahkan komentarnya. Contoh tiganya input user dan konversi tipe. Jadi kita akan coba melakukan input. Jadi ini caranya. Yang pertama kita buat variabel dulu, name. Misalnya kita buat input, kita tambahkan perintah input untuk user bisa input ya, atau user bisa ketik ya, masukkannya. Kita tambahkan string, masukkan nama Anda (2). Kemudian berikut kita buat variabel age, input, masukkan usia Anda ya, age ya, atau usia. Kemudian kita enter. Jadi kita konversi karena setiap masukan yang dilakukan oleh user atau inputan itu dalam bentuk string, maka kita harus konversi jika tipe datanya itu bukan string ya. Karena variabel pertama name ini kan tipe datanya pasti stringnya karena nama kita. Sedangkan umur atau age ini, variabel age ini isinya kan umur, berarti angka. Jadi perlu kita konversi dari string yang kita masukkan itu stringnya, kemudian dikonversi dulu ke integer sehingga dalam bentuk angka ya. Jadi ini caranya. Jadi kita buat variabel baru namanya age in,
sama dengan int age, artinya kita konversi dari variabel age ke integer ya. Oke. Kita tambahkan hello, string hello name, kemudian usia. Jadi nanti hasilnya hello name ini kita lihat name yang kita masukkan itu, misalnya saya masukkan Maklon, maka nanti hasilnya halo Maklon, usia tahun depan saya misalnya ini 18 tambah 1. Jadi dia mau tebak ya. Oke, kita tambahkan koma di sampingnya. Oke. Jadi kita save, kemudian kita running. Nah, ini disuruh masukkan ya. Ini kita masukkan dalam bentuk stringnya. Jadi setiap masukan itu dalam bentuk string. Nah, usianya ini misalnya 27, ini dalam bentuk string ya. Kemudian dikonversi nanti. Hello Maklon, usia tahun depan saya adalah 28 tahun. Jadi setelah dikonversi ke integer yang awalnya 27, kemudian nanti kita cetaknya usia tahun depan saya adalah 8 ini yang nilainya 27 ditambah dengan 1 ya. Jadi saya rubah ini stringnya, usia Anda tahun depan adalah oke. Jangan lupa di save. Kemudian kita running. Nah, ini saya masukkan nama saya di sini. Misalnya Maklon fr, enter. Usia saya misalnya di sini 30, kita enter. Hello Maklon fr, usia Anda tahun depan adalah 31. Ya, ini penjelasannya ya. Input selalu menghasilkan string ya. Oke. Add in sama dengan in add ya, artinya mengubah ke integer supaya bisa dihitung. Kemudian print itu kita menghasilkan tampilannya atau menampilkan hasil. Jadi ini kita masukkan, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa sudah ya ini ya. Saya rasa penjelasannya sudah. Silakan diuji coba, dihapus lagi, diuji coba lagi sehingga mudah dipahami dan dipelajari ya. Saya rasa penjelasan ini sudah sangat detail. Jika ada kendala silakan ditulis di komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih.